Halo teman-teman, selamat pagi. Perkenalkan, saya Francesco Anyis Ranubaya dari Rumah Studi Seminari Tinggi Interdiocesan San Giovanni ke-23 Malang, tingkat 2, akan mempresentasikan kepada teman-teman sekalian mengenai biosentrisme. Sebelum masuk ke dalam tema, mari simak bersama-sama latar belakang mengenai biosentrisme. Teman-teman sekalian, saat ini dunia telah terbagi menjadi dua aspek, yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, sumber daya alam jenisnya beragam, yaitu tak hanya komponen biotik seperti hewan dan tumbuhan, tetapi juga komponen abiotik seperti minyak bumi, air, dan gas alam. Nah, setiap daerah di dunia memiliki sumber daya alam masing-masing dan beragam. Sedangkan sumber daya manusia merupakan individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik institusi maupun perusahaan, dan berfungsi sebagai aset yang harus dilatih dan dikembangkan kemampuannya. Saat menjalani kehidupan, baik sumber daya alam dan sumber daya manusia, keduanya menjadi penting demi terciptanya kehidupan yang seimbang. Apabila tidak dikelola dengan baik dan berkelanjutan, maka akan terjadi ketimpangan dalam siklus hidup manusia. Beberapa tahun terakhir, telah terjadi beberapa pergeseran perspektif manusia dalam melihat cara kerja kehidupan. Nah, pemikiran yang awalnya cenderung kepada antroposentrisme kini perlahan berubah ke biosentrisme. Oleh karena itu, mari kita simak apa sih pemikiran biosentrisme ini dan apa yang ingin kita dapatkan atau kita lakukan setelah mengetahui pembelajaran tentang biosentrisme ini. Mari kita simak ulasan berikut ini. Secara terminologi, biosentrisme berasal dari gabungan kata Yunani, bios yang artinya hidup, dan kata Latin centrum yang artinya pusat. Secara harafiah, biosentrisme diartikan sebagai suatu keyakinan bahwa kehidupan manusia erat hubungannya dengan kehidupan seluruh kosmos. Nah, menurut Keraf, alam semesta atau lingkungan hidup dipahami sebagai sebuah oikos, berasal dari bahasa Yunani, yang artinya adalah habitat tempat tinggal atau rumah tempat tinggal. Dengan mendasarkan dirinya pada teori etika biosentrisme, ekosentrisme, dan ekofeminisme, Keraf mencoba untuk merumuskan beberapa prinsip-prinsip moral yang relevan untuk lingkungan hidup. Ia merumuskan setidaknya ada 9 prinsip moral yang dapat dijadikan sebagai pegangan atau tuntunan bagi perilaku manusia dalam memperlakukan alam ini. Teman-teman, sebagai pengetahuan, ekosentrisme dalam teori etika lingkungan merupakan kelanjutan dari biosentrisme. Apabila biosentrisme hanya meletakkan komunitas biotis sebagai subjek yang memiliki nilai, maka ekosentrisme bertindak lebih jauh dengan menempatkan seluruh komunitas ekologis sebagai subjek yang memiliki nilai. Selanjutnya, ekofeminisme memandang adanya suatu hubungan erat antara perempuan dan alam yang dilandaskan pada penindasan oleh kelembagaan yang patriarki dan peran laki-laki yang dominan, sebagaimana halnya identifikasi positif oleh perempuan dengan alam. Bagaimana bisa peran laki-laki yang terlalu dominan dapat merusak alam? Posisi perempuan cenderung ditempatkan di posisi hanya untuk urusan rumah tangga atau domestik. Oleh sebab itu, ketika kerusakan lingkungan terjadi, tentu saja perempuanlah yang paling banyak merasakan dampaknya. Kecenderungan eksploitasi yang berakar dari sistem patriarki membuat lingkungan semakin rusak akibat dari konflik agraria atau konflik yang disebabkan oleh perbedaan akses dan penguasaan lahan. Nah, itu membuat produksi pertanian berkurang, sumber mata air rusak, identitas budaya hilang, dan kualitas kesehatan keluarga memburuk. Meskipun perempuan mengalami dampak yang serius dari kerusakan alam, pengalaman mereka tidak selalu didengar, dan mereka kesulitan untuk dapat terlibat dalam pengambilan keputusan selama konflik agraria berlangsung. Berdasarkan pengalaman tersebut, perempuan mengambil peran aktif dalam konflik agraria tidak hanya untuk melawan perusak lingkungan, tetapi juga menjadi agen perubahan yang mempromosikan hubungan yang harmonis antara manusia dan alam. Etika lingkungan hidup dipahami sebagai sebuah disiplin ilmu yang berbicara mengenai norma dan kaidah moral yang mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam, serta nilai dan prinsip moral yang menjiwai perilaku manusia dalam hubungan dengan alam tersebut. Etika lingkungan hidup tidak hanya dipahami dalam pengertian moral yang sama dengan pengertian moralitas. Etika lingkungan hidup lebih dipahami sebagai sebuah kritik atas etika yang selama ini dianut oleh manusia, yang dibatasi pada komunitas sosial manusia saja.
Etika lingkungan hidup menuntut agar etika dan moralitas tersebut diberlakukan juga bagi komunitas biotis atau komunitas ekologis. Berikut prinsip-prinsip etika lingkungan hidup. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam atau respect for nature. Pengakuan bahwa alam semesta perlu dihormati. Bedanya antroposentrisme, menghormati alam karena kepentingan manusia bergantung pada kelestarian dan integritas alam. Sebaliknya, biosentrisme dan ekosentrisme beranggapan bahwa manusia mempunyai kewajiban moral untuk menghargai alam semesta dengan segala isinya, karena manusia adalah bagian dari alam dan karena alam mempunyai nilai pada dirinya sendiri. Kedua, prinsip tanggung jawab atau moral responsibility for nature. Manusia sebagai bagian dari alam semesta memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan memelihara alam ini. Tanggung jawab ini tidak hanya bersifat individual, melainkan juga kolektif. Prinsip tanggung jawab moral ini menuntut manusia untuk mengambil prakarsa, usaha, kebijaksanaan, dan tindakan bersama secara nyata untuk menjaga alam semesta dengan segala isinya. Ketiga, solidaritas kosmik atau cosmic solidarity. Prinsip solidaritas muncul dari kenyataan bahwa manusia adalah bagian integral dari alam semesta. Dalam perspektif ekofeminisme, manusia mempunyai kedudukan sederajat dan setara dengan alam dan semua makhluk hidup lain di alam ini. Kenyataan ini membangkitkan dalam diri manusia perasaan solider, perasaan sepenanggungan dan alam tentunya, dan dengan sesama makhluk hidup lain. Manusia kemudian bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh makhluk hidup lain di alam semesta ini. Manusia bisa merasa sedih dan sakit ketika berhadapan dengan kenyataan berupa alam yang rusak dan punahnya makhluk hidup tertentu. Keempat, prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam atau caring for nature. Prinsip kasih sayang dan kepedulian adalah prinsip moral satu arah menuju yang lain tanpa mengharapkan balasan. Dengan mencintai dan peduli terhadap alam, manusia juga akan menjadi semakin kaya dan semakin merealisasikan dirinya sebagai pribadi ekologis. Manusia semakin tumbuh berkembang bersama alam dengan segala watak dan kepribadian yang tenang, damai, penuh kasih sayang, luas wawasannya seluas alam, demokratis seperti alam yang menerima dan mengakomodasi perbedaan dan keragaman. Kelima, prinsip no harm. Karena manusia mempunyai kewajiban moral dan tanggung jawab terhadap alam, paling tidak manusia tidak akan mau merugikan alam secara tidak perlu. Kewajiban, sikap solider, dan kepedulian ini bisa mengambil bentuk minimal berupa tidak melakukan tindakan yang merugikan atau mengancam eksistensi makhluk hidup lain di alam semesta ini atau no harm. Sebagaimana manusia tidak dibenarkan secara moral untuk memperlakukan tindakan yang merugikan sesama manusia. Keenam, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Dengan prinsip-prinsip ini, yang ditekankan adalah nilai, kualitas, cara hidup yang baik, dan bukan kekayaan, sarana standar material. Yang ditekankan bukan rakus dan tamak mengumpulkan harta dan memiliki sebanyak-banyaknya, tetapi yang lebih penting adalah mutu kehidupan yang baik. Ketujuh, prinsip keadilan. Prinsip ini membahas tentang bagaimana manusia harus berperilaku satu terhadap yang lain dalam kaitannya dengan alam semesta, dan bagaimana sistem sosial harus diatur agar berdampak positif pada kelestarian lingkungan hidup. Nah, prinsip keadilan ini telah masuk dalam wilayah politik ekologi, di mana pemerintah dituntut untuk membuka peluang dan akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dalam ikut menentukan kebijakan publik, khususnya di bidang lingkungan hidup, dan dalam memanfaatkan alam ini bagi kepentingan vital manusia. Kedelapan, prinsip demokrasi. Prinsip ini merupakan yang terkait erat dengan hakikat alam. Isi alam semesta selalu beraneka ragam. Keanekaragaman dan pluralitas adalah hakikat alam, hakikat kehidupan itu sendiri. Artinya, setiap kecenderungan reduksionistis dan anti keragaman serta anti pluralitas bertentangan dengan alam dan anti kehidupan. Prinsip demokrasi di sini sangat relevan dalam bidang lingkungan hidup, terutama dalam kaitan dengan pengambilan kebijakan di bidang lingkungan hidup yang menentukan baik buruk, rusak tidaknya, tercemar tidaknya lingkungan hidup. Kesembilan, prinsip integritas moral. Prinsip ini terutama dimaksudkan untuk pejabat publik. Prinsip ini menuntut pejabat publik agar mempunyai sikap dan perilaku moral yang terhormat serta memegang teguh prinsip-prinsip moral yang mengamankan kepentingan publik.
Pejabat publik dituntut untuk tidak melakukan penyelewengan terhadap kekuasaannya, memberikan contoh yang baik bagi masyarakat. Ketika pejabat publik dengan mudah menutup-nutupi masalah yang terkait dengan sepak terjang perusahaan tertentu karena ada kolusi, lingkungan hidup akan hancur. Ketika pejabat publik tidak mau bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakannya yang merugikan lingkungan hidup akan tetap dirugikan. Dengan kata lain, demi menjamin kepentingan di bidang lingkungan hidup, integritas moral pejabat publik merupakan salah satu syarat utama. Menurut Albert Schweitzer dalam buku A. Sonic Carafe, etika biosentrisme bersumber pada kesadaran bahwa kehidupan adalah hal yang sakral. Kesadaran ini mendorong manusia untuk selalu berusaha mempertahankan kehidupan dan memperlakukan kehidupan dengan sikap hormat. Etika biosentrisme didasarkan pada hubungan yang khas antara manusia dan alam, dan nilai yang ada pada alam itu sendiri. Alam dan seluruh isinya mempunyai harkat dan nilai di tengah dan dalam komunitas kehidupan di bumi. Alam mempunyai nilai karena ada kehidupan di dalamnya. Terlepas dari apapun kewajiban dan tanggung jawab moral yang manusia miliki terhadap sesama manusia, manusia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral terhadap semua makhluk di bumi ini demi kepentingan manusia. Bagi biosentrisme, tidak benar bahwa hanya manusia mempunyai nilai. Alam juga mempunyai nilai pada dirinya sendiri, terlepas dari kepentingan manusia. Ciri utama dari etika ini adalah biosentrik, karena teori ini menganggap setiap kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga pada dirinya sendiri. Salah satu contoh sikap yang muncul dari perspektif biosentrisme adalah aktivitas reboisasi. Penanaman kembali hutan yang gundul menjadi penting saat manusia sibuk menebang banyak pohon untuk diambil kayunya. Apabila reboisasi tidak dilakukan, maka akan muncul bencana alam seperti banjir dan longsor yang diakibatkan dari tidak adanya yang menyerap air hujan. Nah, biosentrisme membuat manusia mendahulukan aspek makhluk hidup serta menghadapi krisis atau masalah global. Mereka akan cenderung memastikan keselamatan makhluk hidup daripada yang lain. Setelah mengetahui apa itu biosentrisme dan seluk-beluk di dalamnya, hal tersebut menjadi pemantik bagi kita manusia untuk berpikir bagaimana menciptakan bumi, tempat kita hidup, sebagai kediaman yang nyaman bagi manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh alam ciptaan. Selain itu, kita juga mulai memikirkan langkah-langkah konkret untuk memperhatikan alam dalam mewujudkan kehidupan yang berkualitas. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk menjaga alam dengan baik. Jangan sampai kita terus-menerus mengambil segala sesuatu dari alam dan mengabaikan pelestariannya, karena cepat atau lambat hal tersebut akan menjadi bumerang bagi manusia.